Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Aulia Pranada dengan nomor NIM 6120123031. Saya di sini akan memaparkan sebuah materi presentasi dengan tujuan untuk memenuhi nilai UTS saya pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Materi yang akan saya bahas kali ini ada 6 materi. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan. Adapun pembahasan materi presentasi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen, yang kedua, sejarah koperasi, yang ketiga, konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis, yang keempat, konsep dasar UMKM, yang kelima, karakteristik UMKM di Indonesia, dan yang terakhir adalah kaitan UMKM dan koperasi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Manajemen dalam bisnis perintegrasian pembagian merupakan sebuah perencanaan, pengkoordinasian, tugas pengkoordinasian pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, maksudnya adalah manajemen merupakan proses membuat perencanaan, mengkoordinasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Unsur yang pertama yaitu man atau manusia yang berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Nah, yang kedua yaitu ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Nah, yang ketiga ada mesin atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Nah, yang keempat itu ada money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap kayak tanah, gedung, atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. Nah, yang kelima ada metode atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Nah, lalu yang keenam ada market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh itu ada minute atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien.
Selanjutnya yaitu sejarah koperasi. Nah, sebelum kita ke sejarahnya, kita harus mengetahui dulu apa itu koperasi. Jadi, koperasi adalah salah satu bentuk organisasi ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah mengetahui apa itu koperasi, sekarang kita langsung saja ke sejarah koperasinya. Jadi, dalam konteks sejarah, latar belakang terbentuknya koperasi sangat menarik untuk ditelusuri. Mari kita mulai dengan perjalanan awal koperasi yang dipelopori oleh Robert Owen, seorang tokoh asal Skotlandia. Owen yang hidup pada abad ke-18 melihat bahwa banyak pekerja di pabrik-pabrik pada masanya hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia berusaha menciptakan sistem yang lebih adil dengan mendirikan koperasi, di mana para pekerja dapat memiliki saham dan berbagi keuntungan. Konsep ini kemudian menyebar ke berbagai negara di Eropa, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia, pengenalan koperasi dimulai pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Dia adalah sosok yang sangat peduli terhadap nasib pegawai negeri yang terjebak dalam jeratan utang rentenir. Dalam upayanya untuk membantu, Patih R. Arya Wirya Atmaja mendirikan sebuah bank yang mengadopsi sistem koperasi kredit seperti yang ada di Jerman. Dengan langkah ini, dia ingin memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, sehingga mereka tidak lagi terperangkap dalam utang yang menyengsarakan. Nah, contoh nyata dari dampak positif koperasi ini bisa kita lihat dari banyaknya pegawai negeri yang akhirnya bisa bernafas lega. Mereka tidak lagi harus membayar bunga yang sangat tinggi kepada rentenir, yang sering kali membuat mereka terpuruk dalam kesulitan. Inisiatif Patih R. Arya Wirya Atmaja bukan hanya sekedar mendirikan sebuah lembaga keuangan, tapi juga menciptakan harapan haru bagi banyak orang. Keberhasilan ini menarik perhatian seseorang asisten residen Belanda, De Wolf van Westerode, yang menyarankan untuk mengembangkan bank pertolongan tabungan menjadi lebih komprehensif, termasuk aspek pertanian. Seiring berjalannya waktu, koperasi mulai berkembang pesat di Indonesia. Sifat gotong royong yang melekat dalam budaya masyarakat Indonesia sangat mendukung prinsip-prinsip koperasi. Masyarakat yang terbiasa saling membantu dan bekerja sama menemukan bahwa koperasi adalah wadah yang tepat untuk mewujudkan semangat tersebut. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial antar anggota. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Ada 4 jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumen. Jadi, koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang berfokus pada penyediaan kebutuhan konsumsi bagi anggotanya. Contohnya, koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga lebih terjangkau. Nah, yang kedua itu ada koperasi produsen. Jadi, koperasi produsen itu melibatkan anggotanya dalam kegiatan produksi barang atau jasa, contohnya koperasi yang menjual hasil peternakan anggotanya seperti susu atau daging. Yang ketiga, ada koperasi jasa. Koperasi jasa menyediakan layanan tertentu bagi anggotanya, seperti jasa angkutan atau asuransi. Dan yang terakhir, atau koperasi yang keempat, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menyediakan layanan simpanan dan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi ini membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga yang lebih rendah daripada bank.
Nah, selanjutnya ada konsep dasar UMKM. Jadi, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah sektor ekonomi penting di Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah. Yang pertama, kita akan bahas usaha mikro. Jadi, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, yang kedua itu ada usaha kecil. Jadi, usaha kecil itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Nah, terus ada usaha menengah. Jadi usaha menengah ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya ada kategori bisnis UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kategori bisnis yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kategori ini dibedakan berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi ukuran usaha, jumlah karyawan, dan omset tahunan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kategori bisnis UMKM. Nah, yang pertama yaitu usaha mikro. Mempunyai kriteria yang pertama, kekayaan bersih maksimal 50 juta. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, ada omset tahunan tidak lebih dari 300 juta. Nah, ciri-ciri usaha mikro yang pertama itu dikelola oleh individu atau badan usaha perorangan. Nah, yang kedua, seringkali beroperasi di sektor informal. Selanjutnya, usaha kecil atau yang kedua usaha kecil. Adapun kriterianya kekayaan bersih antara 50 juta hingga 500 juta. Dan yang kedua, omset tahunannya berkisar antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Ciri-ciri usaha kecil yang pertama, dapat dimiliki oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan. Ciri-ciri yang kedua, memiliki struktur organisasi yang lebih formal dibandingkan usaha mikro. Nah, yang ketiga itu ada usaha menengah. Untuk kriteria usaha menengah, yang pertama yaitu kekayaan bersih antara 500 juta hingga 10 miliar. Yang kedua, omset tahunan antara 2,5 miliar hingga 50 miliar. Untuk ciri-ciri usaha menengah, yang pertama, dikelola oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan. Yang kedua, memiliki lebih banyak karyawan dan kapasitas produksi yang lebih besar. Untuk materi selanjutnya, ada karakteristik UMKM. Jadi, UMKM itu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan
dengan perusahaan yang besar. Yang pertama, ada modal terbatas. Jadi, UMKM umumnya dimulai dengan modal yang terbatas. Pemilik usaha seringkali bergantung pada tabungan pribadi, pinjaman kecil, atau bantuan keuangan dari keluarga atau teman. Yang kedua, itu dikelola secara mandiri. Pemilik seringkali berperan sebagai manajer, pekerja, sekaligus pemasar. Yang ketiga, itu jumlah karyawan terbatas. UMKM biasanya memiliki jumlah karyawan yang terbatas. Beberapa bahkan hanya dijalankan oleh satu orang atau keluarga pemilik usaha. Namun, ada juga UMKM yang memiliki beberapa puluh karyawan. Yang keempat, itu pasar lokal atau regional. UMKM cenderung fokus pada pasar lokal atau regional. Mereka melayani kebutuhan dan permintaan di daerah sekitar mereka, meskipun beberapa juga bisa beroperasi secara nasional atau bahkan internasional. Yang kelima, inovasi dan fleksibilitas. UMKM seringkali memiliki keunggulan dalam inovasi dan fleksibilitas. Mereka dapat dengan cepat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan perubahan tren atau kebutuhan pasar yang baru. Selanjutnya, tingkat kepemilikan yang individual atau keluarga. UMKM seringkali dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga. Ini memberikan sentuhan pribadi dalam operasionalnya, dan pemilik usaha seringkali terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, penggunaan teknologi minim. Sebagian besar masih menggunakan metode tradisional dalam produksi dan pemasaran. Nah, untuk materi terakhir itu ada keterkaitan UMKM dan koperasi. UMKM berkontribusi besar dalam meningkatkan ketenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada masa-masa krisis. Di sisi lain, koperasi hadir sebagai wadah kolektif yang memperkuat posisi tawar masyarakat kecil dalam aktivitas ekonomi melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Keterkaitan antara UMKM dan koperasi menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Koperasi dapat menjadi instrumen yang memperkuat UMKM dalam aspek pembiayaan, produksi, maupun pemasaran. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, serta mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Keterkaitan antara UMKM dan koperasi sangat kuat dan saling mendukung. Koperasi dapat menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan formal. Selain itu, koperasi produsen memungkinkan pelaku UMKM bergabung dalam skala produksi lebih besar untuk menekankan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya Gaulia Pranada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.